Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Budi Bodong. Wah, ini saya belum cukur kumis, lupa. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas, karena banyak sekali pertanyaan itu udah sering pertanyaan itu muncul lagi dan muncul lagi. Jadi pertanyaannya itu, Bang, boleh dipasang sabuk pengamannya? Bang, kenapa nggak dipakai sabuk pengamannya? Nah, itu ya, ini banyak. Jadi ini banyak yang nanya ini ya, sabuk pengaman ini. Jadi saya akan menjelaskan ini secara realita, kenyataan di lapangan ya. Karena saya ini orang lapangan, bukan orang teori. Jadi gini lor, kenapa saya nggak pakai sabuk pengaman? Bukan saya apa ya, melanggar atau tidak tertib, enggak. Saya ini supir cabai dan supir cabai itu udah memperhitungkan semua resiko-resikonya atau apa yang mau akan terjadi, sepahit-pahitnya apa yang akan terjadi itu udah siap menanggung resikonya. Salah satunya yaitu ya kalau ntar terjadi apa-apa di jalan, ada alangan di jalan gitu, misalkan laka ya gitu, kita harus siap, bener-bener memang harus siap. Bukan hanya truk cabai, semuanya, dari angkutan pabrik atau apa itu ndak harus dari truk cabai sih. Jadi gini lor, apa ya, nyawa kita atau keselamatan kita itu cuman dibatasi dengan kaca. Nih kaca, cuman kaca ini tok, kaca dengan dashboard dashboard di bagian depan ini. Saya tunjukkan. Cuma dilapisi kaca sama nih, apa ya namanya ya, black seng. Cuma dibatasi ini tok. Tidak ada komponen penguat di dalamnya. Ini tuh udah bodi depan. Jangankan tabrakan keras ya, gini loh, jangankan tabrakan keras, kita lari 40 aja ya, kita 40 nabrak bokong kontainer jediat, ini dashboard setir ini udah lari ke belakang. Itu kecepatan ringan. Jangankan kok ditabrak, kalian tendang itu penyok itu depan itu loh. Kalau kalian tidak percaya, tendang itu bagian apa namanya, cover depan itu ya, atau bodi depan itu kalian tendang, penyok itu loh. Bayangkan kalau kalian nyeruduk bokong kontainer dengan kecepatan jangan kenceng-kenceng lah, 30 aja lah, 30-40 itu, ini kabin ini apa, bagian depan kabin ini udah lari ke belakang semua. Ini otomatis kejepit. Kalau kalian tidak percaya, kalian lihat di YouTube banyak kecelakaan truk. Ini pasti semuanya ini ringsek dari bagian depan ini, semuanya ringsek ke belakang. Dan apa? Otomatis supir kejepit. Mau evakuasinya kejepit itu aja susah, apalagi ketambahan ini kalau kita pakai seat belt atau sabuk pengaman. Kita pakai seperti ini ya, terus kita kejepit, ini kita harus motong ini dulu. Selain harus narik bagian bodi depan ini kita harus potong ini, karena kita kejepit sama ini juga, terhalang oleh sabuk pengaman. Itu kenyataannya di lapangan. Kalau namanya ini juga mobil barang ya, kecuali kalau di mobil pribadi yang mesinnya itu di depan. Nah, kalian lihatlah
mobil-mobil yang mesin di depan. Ya jarang ya, yang sopirnya kejepit itu jarang. Cuman ada. Nah itu kenapa kalau pakai seat belt kalau mobil pribadi itu sangat membantu. Karena apa? Karena kalau dia mengalami tabrakan itu yang kena di bagian sasis depan, baru lari eh, ke apa? Ke mesin, baru kena bodi atau dashboard di bagian depan. Baru kena sopir. Nah, jadi uh, terjadinya benturan nyampe ke sopir itu melewati beberapa rintangan. Apalagi di bagian setir kalau di mobil-mobil itu pribadi itu dia menggunakan airbag. Begitu dia terjadi laka jediet, airbag keluar, sopir terlindungi. Nah, seperti itu. Sedangkan di truk kalau ini udah kesini, ini udah kejepit. Terus fungsinya seatbelt? Seatbelt ini kan fungsinya itu agar tidak lari ke depan karena dia menahan ya. Ini kalau ada dia kalau pelan memang bisa diulur. Cuman kalau terjadi laka dia ngelok. Nah, ini ngelok. Walaupun sopir ini berhenti di sini, tapi dia nih dashboard kaca bagian depan ini dia yang lari ke belakang, dia yang menyusul kita, bukan kita yang menyusul kita terlempar ke depan, enggak loh, karena cuma dilapis ini kaca ini lor, nih kaca ini. Jadi hentakannya itu yang nyamperin kita ke belakang, ringsek ke belakang, bukan walaupun kita diem di sini dia tetap istilahnya mengempit lah atau menghimpit kita di belakang kayak gitu loh. Coba kalian lihatlah di YouTube cari aja truk laka itu, lihat banyak kabinnya itu lari ke belakang terhimpit. Jadi proses evakuasinya malah menyulitkan, menurut saya menyulitkan ini, karena saya beberapa kali melihat laka langsung ini, bukan di YouTube atau di TikTok atau di mana, enggak, langsung, karena saya sering ngelihat kecelakaan kayak gitu. Jadi fan belt ini atau sabuk pengaman ini kalau di truk itu malah menghambat evakuasi seperti itu loh. Makanya saya jarang pakai ini. Paling pakai ini tuh kalau masuk kota, terus bangjo lampu merah kayak gitu paling. Makanya kalau di setiap perjalanan saya jarang pakai ini, karena memang bukannya saya lupa ya, memang kadang lupa sih, cuman saya orangnya juga pelupa, cuman memang saya memikirkan hal itu seperti itu, jadi makanya saya jarang pakai kayak gitu loh, malah menghambat evakuasi kalau menurut saya ini ya, menurut saya dan pengalaman saya di lapangan dan apa yang saya sering lihat itu memang seperti itu. Ini malah menghambat kalau di truk, lain kalau di mobil pribadi. Dalam mobil pribadi memang iya sangat membantu karena dia menjaga sopir tidak menghantam ke bagian dashboard atau di bagian depan. Kalau di truk itu ya memang ini menjaga sopir tidak terbentur di bagian depan, cuman yang bagian depannya yang nyamperin kita dia malah menghimpit kita di sini. Nah, jadi kalau udah laka ya, udah terhimpit ini dari dashboard, kaca, semua ini menghimpit kita. Nah ini kan otomatis kebanyakan kan ditarik maju ya, ditarik untuk bagian rangka-rangkanya kan ditarik ke depan. Nah ini kadang ini malah masih menghalangi karena dicopot kadang susah. Karena apa? Karena di bagian sini, bagian lock sabuk itu semuanya udah pada udah pada ketutup atau udah pada ngelipat dan susah dibuka. Makanya kita malah ribet buat motong sabuk pengaman. Nah, kayak gitu. Itulah penjelasan dari saya kurang lebih. Jadi memang
memang yang seperti itu sudah diperhitungkan. Bukannya saya tidak taat, tidak tertib atau apa, enggak. Memang itu disengaja dan itu sudah diperhitungkan gitu loh. Kalau kita memang benar-benar udah siap menghadapi semuanya, kalau terutama bawa truk-truk cabai, sayur yang menggunakan kecepatan tinggi atau yang membutuhkan ketepatan waktu kayak gitu, karena kadang apa ya, karena memang itu udah tuntutan ya, jadi resikonya untuk mengalami insiden, mengalami alangan di jalan itu lebih besar biasanya, makanya kayak gitu loh ya, kurang lebih ya kayak gitu penjelasannya ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, bang kok nggak dipakai sabuk pengamannya, itu sabuk pengamannya dipakai itu, alah barang ono. Jadi memang udah saya perhitungkan ya, jadi kurang lebih seperti itu lor, untuk pengalaman saya di lapangan, karena saya orang lapangan bukan orang teori seperti itu ya. Oke, siap, terima kasih. Untuk segini dulu untuk penjelasannya tentang sabuk pengaman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke lor, terima kasih, bye bye.